Untuk membahasnya terkait dengan AHY kembali memimpin Demokrat 5 tahun ke depan, kita akan membahas hal ini bersama dengan peneliti Saiful Mujani Research and Consulting Saidiman Ahmad. Selamat sore, Bang Saidiman. Selamat sore, Mas Said. Baik, tadinya kita juga akan berdiskusi dengan juru bicara Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra, namun sampai dengan saat ini nampaknya belum bergabung bersama kita. Lalu kita tunggu begitu ya. Kita sementara bersama Bang Saidiman saja terlebih dahulu. Bang Saidiman, saya ingin meminta langsung tanggapan Anda. Seperti apa AHY kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat 2025-2030? Memang AHY ini sosok yang paling kuat, paling pantaskah memang untuk memimpin Demokrat ke depan? Atau seperti apa yang Anda amati? Saya kira memang kalau kita lihat dari internal Demokrat sendiri atau internal Partai Demokrat sendiri, memang AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono ini memang tokoh yang paling menonjol ya di antara semua kader Demokrat yang lain. Misalnya pada pemilihan presiden yang lalu, salah satu tokoh yang cukup diperhatikan oleh publik atau mendapatkan atensi publik untuk menjadi pemimpin nasional, calon presiden itu adalah AHY gitu ya, walaupun kemudian tidak lolos di dalam pencalonan. Tetapi di antara tokoh-tokoh partai, terutama di internal Demokrat, saya kira AHY yang paling populer saat ini. Karena itu kemudian wajar kalau tokoh seperti AHY ini dipertimbangkan kembali atau kemudian bahkan dipilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Partai Demokrat. Jangan lupa juga bahwa partai ini beberapa tahun yang lalu, terutama tahun 2021, itu sempat kisruh dan hampir terpecah begitu oleh dua kepengurusan partai, dan kita tahu bahwa kemudian AHY ya tetap dipertahankan sebagai ketua umum. Jadi ada presiden di mana partai ini seperti partai-partai yang lain juga menghadapi ancaman perpecahan begitu ya. Jadi saya pikir memang butuh sosok yang bisa mempersatukan partai, dan di antara tokoh-tokoh Demokrat yang ada, saya kira AHY cukup dominan atau lebih populer dibanding yang lain. Kemudian juga kalau kita melihat sejarah jauh ke belakang, kita juga bisa melihat bahwa Partai Demokrat sebetulnya memang partai yang relatif baru ya, kalau misalnya kita bandingkan dengan PDI atau P3 ketika itu, Golkar dan seterusnya. Partai ini memang secara sadar dibangun untuk mendukung ayah dari AHY ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menjadi calon presiden. Dan terbukti ketika partai ini didirikan, partai ini langsung mendapat suara yang cukup signifikan, sekitar 7,5% di pemilu pertama, lalu kemudian menjadi pemenang pemilu di pemilu selanjutnya sekitar 20%. Walaupun kemudian setelah itu di pemilu 2014 kemudian turun menjadi sekitar 10% perolehan suaranya, kemudian menjadi 7,8% dan terakhir 7,4%. Jadi ada dinamika di sana. Ya, kalau kita lihat dari sejarah ini, ada semacam semangat dari pendirian Partai Demokrat ini tidak bisa dipisahkan dari sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Dan AHY saya kira kalau kita lihat dalam tradisi kepartaian kita, memang partai kita ini ada kecenderungan itu membutuhkan satu figur yang cukup karismatik, yang punya akar kesejarahan dengan partai itu, dan itu terjadi di semua partai atau di hampir semua partai, saya katakan demikian. Dan saya kira AHY juga punya posisi demikian. Jadi ada beberapa aspek ya kenapa AHY penting mungkin untuk internal Partai Demokrat. Tadi beliau adalah sosok figur kader Demokrat yang paling menonjol saat ini. Kemudian partai ini mengalami ancaman perpecahan sebelumnya, karena itu saya kira di internal partai itu membutuhkan satu figur yang bisa membuat partai ini tetap solid, dan posisi AHY yang punya ikatan darah dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang sadar atau tidak ini menjadi alasan pendirian Demokrat, itu menjadi penting di sana. Saya kira beberapa aspek itu saya kira yang kemudian menyebabkan AHY menjadi sangat penting untuk Partai Demokrat saat ini. Baik, Bang Saidiman, Anda juga tadi sempat menyinggung berkaitan dengan Demokrat memang pernah melalui masa-masa yang berat begitu. Ini juga sempat dimention oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY dan juga AHY bahwa ada masa-masa sulit begitu, seperti yang Anda sebutkan juga tadi. Namun apakah posisi AHY yang saat ini berada di pemerintahan, menjabat sebagai Menko begitu, ini juga semakin memperkuat posisinya dia, sekaligus memperkuat Demokrat? Ini kemungkinan tidak akan diganggu-gugat lagi oleh pihak lain. Menurut Anda seperti apa?
Iya tentu saja posisi politik Partai Demokrat sekarang relatif lebih kuat ya dibanding misalnya 5 tahun lalu di 2021 ketika terjadi Kongres luar biasa itu. Waktu itu kan Partai Demokrat adalah partai yang berada di luar kekuasaan dan yang mencoba mengambil alih partai itu ketika itu adalah orang yang dekat dengan istana atau bahkan orang yang berada di dalam istana ya, kepala staf kepresidenan ketika itu. Nah, posisinya sekarang agak beda memang karena Demokrat itu sudah ada di dalam pemerintahan dan bukan hanya AHY. Partai Demokrat kalau tidak salah memiliki empat menteri ya, 4 kader yang menjadi menteri atau pembantu dari Prabowo Subianto. Jadi posisinya sebenarnya lebih kuat. Selain itu sebetulnya AHY mungkin di awal-awal masih bisa diragukan ya karena dia adalah anak muda yang mungkin baru masuk ke Partai Demokrat ini setelah pensiun dari dinas kemiliteran. Tetapi sekarang saya kira AHY sudah membuktikan diri sebagai sosok yang relatif bisa mempersatukan partai. Di dalam kepemimpinan AHY pasca Kongres luar biasa yang kisruh itu, sekarang tidak ada lagi suara-suara atau gerakan-gerakan yang kita ketahui, publik ketahui yang mencoba untuk membuat partai ini tidak solid gitu ya. Bahkan kemarin sebelum pemilihan umum, partai ini juga terlihat sangat solid, misalnya memberikan reaksi ketika AHY jadi mendampingi Anies Baswedan ketika itu kan muncul reaksi publik itu menunjukkan bahwa massa di tingkat elit maupun di tingkat massa itu terlihat partai ini cukup solid dan ini di bawah kepemimpinan AHY. Selain itu juga saya kira sekarang ini kan politik kita atau konteks politik kita membutuhkan satu figur yang relatif fresh gitu ya, muda, mengingat bahwa konstituen atau masa pemilih ini ke depan akan semakin banyak ini anak-anak muda ya, ini mereka yang berumur 40 tahun ke bawah itu atau generasi milenial, generasi Z itu kan mendominasi lanskap politik kita ke depan. Jadi figur seperti AHY yang masih muda yang mungkin bisa berpikir seperti anak-anak muda itu ya cukup merepresentasikan kecenderungan atau demografi dari pemilih kita. Saya kira itu juga kebutuhan pragmatis yang perlu diperhatikan oleh partai seperti Partai Demokrat. Baik, Bang Saidiman, kalau Anda mungkin bisa membaca arah Partai Demokrat ke depan ini sebenarnya seperti apa dengan kepemimpinan AHY 2025-2030 ke depan. Sebenarnya yang paling kita nantikan ini Bang Saidiman ada deklarasi begitu. Seperti kita tahu di Gerindra kemarin langsung mendeklarasikan Prabowo Subianto menjadi presiden di 2029 nanti. Apakah kemungkinan akan ini terjadi juga di Kongres kali ini di Demokrat? Bisa saja itu terjadi, tetapi kalau kita melihat konteks politik sekarang di mana Partai Gerindra itu sudah mendeklarasikan calon presidennya, lalu kemudian disusul dengan pernyataan Prabowo di internal ketua-ketua partai koalisi itu menyatakan ingin membangun koalisi permanen, mungkin secara politik Partai Demokrat untuk saat ini mungkin tidak akan mengajukan calon presiden. Kalau menyebut calon presidennya itu artinya mereka secara langsung berhadapan-hadapan dengan Partai Gerindra yang merupakan partai utama di dalam pemerintahan sekarang gitu. Dan menurut saya secara politik itu mungkin agak susah dilakukan oleh partai yang sebenarnya baru bergabung di dalam koalisi pemerintahan di akhir-akhir pemerintahan Pak Jokowi sekarang ini. Saya melihat kecil kemungkinan untuk kemudian partai ini secara langsung mendeklarasikan misalnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon presiden mereka. Tetapi walaupun demikian saya melihat bahwa sosok seperti Agus ini sangat potensial untuk menjadi calon presiden ke depan. Mungkin tidak eksplisit dikatakan mereka Demokrat akan mendukung, tetapi menurut saya secara langsung atau tidak, saya kira partai ini mempersiapkan ya AHY sebagai calon pemimpin nasional ke depan. Baik, rasanya secara politik kurang etis aja begitu ya Bang ya, kalau misalnya langsung diumumkan AHY sebagai calon presiden 2029 nanti. Ini berarti Bang Saidiman ke depan, ke 5 tahun ke depan ini, artinya Anda mengatakan bahwa Partai Demokrat ini akan fokus untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, begitukah Bang Saidiman? Saya kira iya, itu akan dilakukan. Sebab kalau kita melihat kan 10 tahun terakhir Partai Demokrat kan berada di luar kekuasaan dan kita melihat ada penyusutan suara sebenarnya dari tahun ke tahun. Bahkan di pemilu yang terakhir ini Partai Demokrat memang masih lolos ke parlemen, tapi mereka
terjadi pengurangan suara atau terjadi pengurangan kursi yang sangat signifikan, sekitar 10 kursi dari 54 kursi menjadi 44 kursi dan berada di urutan paling bawah dari 8 partai yang ada di parlemen. Mungkin saja ini bisa menjadi disinsentif bagi partai seperti Partai Demokrat karena dalam 10 tahun terakhir ini berada di luar pemerintahan dan hasilnya adalah ternyata konsolidasi kekuatan itu tidak berhasil dilakukan oleh Partai Demokrat. Saya menduga argumen atau alasan-alasan semacam ini juga mungkin akan dipertimbangkan oleh Partai Demokrat untuk kemudian ya tetap bertahan di dalam pemerintahan dalam 5 tahun ke depan. Baik, Bang Saidiman, artinya Anda mau mengatakan juga bahwa Partai Demokrat nampaknya tengah mempersiapkan AHY begitu ya untuk kemungkinan di Pilpres 2029. Tapi bagaimana Anda membaca kemungkinan Partai Demokrat ini akan bertahan di koalisi permanen yang Anda sempat sebut tadi? Apakah kemungkinan Partai Demokrat akan bertahan di situ atau ada terbuka kemungkinan untuk membuka koalisi lain? Untuk saat ini saya kira ya masih kalau kita baca secara politik akan jauh lebih menguntungkan kalau Partai Demokrat masih ada di dalam pemerintahan, atau saya menduga elit-elit Partai Demokrat akan tetap ada di dalam pemerintahan, apalagi tidak tanggung-tanggung ada 4 kadernya ada di dalam pemerintahan dan di dalam 10 tahun terakhir di luar pemerintahan, dan ternyata insentif politiknya untuk Partai Demokrat tidak terlalu baik misalnya, saya menduga masih akan di dalam pemerintahan. Tetapi dalam 2 tahun atau beberapa saat sebelum nanti pemilihan presiden di 2029, saya kira di situ momen-momen krusialnya. Kalau kemudian AHY ini tetap bisa mempertahankan popularitas atau menambah popularitas dan menjadi penantang serius untuk Presiden Prabowo di 2029, menurut aspirasi publik, saya kira kemudian di sana kemudian akan ditentukan apakah Partai Demokrat akan tetap ada di dalam pemerintahan atau membangun koalisi di luar pemerintahan untuk kemudian mengajukan AHY sebagai calon presiden. Baik, dinamika politik masih sangat cair nanti ya jelang Pilpres, itu nanti akan kita tunggu bersama apakah popularitas AHY akan naik begitu jelang Pilpres atau seperti apa. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih Pak Saidiman sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore, peneliti Saiful Mujani Research and Consulting. Tadi Bang Saidiman, Pak Herzaki kita udah berusaha menghubungi, namun sampai dengan saat ini belum bisa bergabung. Tampaknya masih sibuk di Kongres. Terima kasih Bang Saidiman sudah bergabung bersama kami. Selamat sore.